Selamat malam teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Semoga juga dalam keadaan yang sedang profit teman-teman, cuan gitu kan. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe teman-teman, agar semakin banyak teman-teman kita merasakan manfaat dari channel ini teman-teman. Dan teman-teman juga akan setiap hari mendapatkan rekomendasi saham yang sangat-sangat menarik teman-teman, yang biasanya dia rally lah rekomendasinya teman-teman ya. Hari ini kita akan bahas request saham dari Kak Cherly TV, Kak Willison Janto, dan terakhir dari Aldino Pratama, Mas Aldino Pratama. Terima kasih requestnya. Ada PPRO, TNCA, dan ADCP. Bagaimana kira-kira potensinya untuk seminggu atau 2 minggu ke depan? Nah, langsung saja kita bahas yang pertama teman-teman, yaitu PPRO. Ini request dari Kak Cherly. Terima kasih requestnya Kak Cherly. Langsung saja, jika kita lihat ini PPRO yang beberapa waktu terakhir dia sempat jalan dari 50. Cuman dia untuk saat ini, jika saya lihat ini untuk chart hariannya, ini time frame harian. Kita akan masuk time frame mingguannya dulu teman-teman, agar kita lebih paham kondisinya saat ini. Bisa kita lihat dia ATH-nya pernah di 336, tapi ini sudah lama sekali teman-teman, di 2016. Setelah itu dia downtrend akut teman-teman. Saat ini masih loncat-loncat di 50-an. Nah, ini bisa kita lihat. Ini chart hariannya. Di sini volumenya sebenarnya besar teman-teman. Di sini volumenya besar, di sini volumenya masih kecil, belum ada volume yang spesial lah. Nah, untuk jika sepintas kita melihat teman-teman ya, jika sepintas kita melihat, sementara untuk PPRO ini dia bermainnya hanya baru di 50, 58 turun 50, nanti naik 58 turun lagi 50. Sementara dia gerakannya masih seperti itu untuk saham PPRO. Cuman akan kita lihat 4 jam. Karena untuk saham PPRO sendiri, agar teman-teman mungkin menambah informasi, dia biasanya ikut induknya teman-teman, PTPP teman-teman. Biasanya ketika PTPP jalan, ini PPRO dia ikut terbang juga teman-teman. Ya, hal yang biasa sih, jika induknya jalan, anak perusahaannya ikut jalan, biasa sih seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman mungkin kita singkat saja teman-teman, maaf mungkin sedikit singkat. Untuk teman-teman yang baru akan buy PPRO, bisa membeli mungkin di harga 51 atau 50 untuk investasi teman-teman. Dan take profitnya teman-teman bisa di 55, 57 atau di 60 jika dia memang kenaikannya cukup tinggi teman-teman. Terus sementara ya dia pantulannya 50, 57, 55, turun lagi, naik lagi, cuman seperti itu sementara teman-teman. Jika nanti ada case yang spesial, pasti akan kita bahas lebih rinci teman-teman. Cuman untuk saat ini kok dia hanya pantulannya di daerah-daerah sini saja ya teman-teman ya. Sehingga teman-teman sudah tahu ringnya, mau beli di harga berapa, mau dijual di harga berapa teman-teman. Mungkin untuk PPRO itu saja yang bisa saya sampaikan. Nextnya kita akan bahas saham dari
Mas Willy Son Jantu, yaitu TNCA. Ini juga favorit saya. Dia sudah turun yang cukup lumayan, Mas Wilson, Mas Willy aja saya panggil ya, biar lebih akrab gitu. Kita akan melihat ini di chart time untuk 1 minggunya Mas Willy. Nah, kita bisa lihat di sini, walaupun dia sempat mantul di sini, dia turun lagi. Ini saya lihat mirip-mirip saham Sliss ya. Nah, dia naik itu dari 100-an, rally sampai 2-3 ribuan. Saat ini berada di 476. Saham ini jujur, saham ini sudah mulai menarik. Ini untuk chart mingguannya, weekly-nya. Kita akan melihat time frame day-nya. Nah, kita bisa lihat di sini apakah ini head and shoulders, kita juga tidak tahu. Ini dia sempat double bottom di sini, dia naik. Dia tidak bisa menembus resistennya dan dia turun. Di sini terlihat dia koreksinya sudah mengecil, teman-teman. Dia sudah koreksinya mengecil. Seharusnya jika koreksi yang mengecil, dia akan besok mungkin akan muncul doji di sini, mungkin akan doji. Jika doji ya terserah teman-teman, mungkin bisa buy atau bisa menunggu wait and see dulu sampai koreksinya benar-benar selesai dan akhirnya mantul. Saya rasa juga tidak masalah untuk seperti itu, karena ini supportnya juga masih jauh, teman-teman. Cuman yang jelas ini, jika saya sendiri sudah sangat-sangat menarik. Cuman lebih menarik jika teman-teman mempunyai di harga yang lebih bawah, teman-teman. Ini karena udah biasa teman-temannya, ketika dia ada volume kecil-kecil, dikoreksikan terus, nanti dia suatu saat akan ada volume yang besar, teman-teman, sebelum dikoreksi lagi. Kemungkinan besar itu akan seperti ini, dikoreksi dulu sampai selesai, barulah dia tiba-tiba ada volume besar, teman-teman. Nanti ketika waktunya itu tiba, ya saya harap teman-teman sudah ada di posisi untuk membeli, teman-teman. Ini ibarat lomba lari, teman-teman. Bersedia, siap, hap, gitu kan, langsung lari, teman-teman. Nah, di sini bersedianya di sini, teman-teman. Teman-teman harus rajin pantau. Nanti dia hijau, langsung teman-teman masuk, teman-teman bisa take profit atau hold posisinya, teman-teman, agar teman-teman ya tidak bingung lah, selama nantinya dia masih berada di atas MA5. Nah, jika dia di bawah, sudah crossing bawah MA5, teman-teman bisa keluar dulu. Dan nanti dia berada di atas MA5 lagi, teman-teman bisa masuk lagi, teman-teman. Ini berada di bawah chartnya, berarti dia lagi downtrend, teman-teman. Ini juga masih downtrend. Kita lihat besok jika dia bisa menembus. Ya, untuk hariannya MA5 sudah sangat-sangat menarik, teman-teman. Sudah sangat-sangat cantik saya rasa. Ini masih downtrend, kita kasih selesai dulu. Setelah itu ya harusnya sudah mulai mantul, teman-teman, untuk TNCA. Mungkin nih, jika saya lihat mungkin 2 atau 3 hari lagi dia sudah mulai memperlihatkan kehijauannya, teman-teman. Apalagi dengan volume yang besar. Nah, ini tidak menutup kemungkinan akan naik lagi dia, teman-teman. Yang last TNCA saya rasa masih menarik, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang baru akan buy, seperti yang kita bahas tadi, lebih baik menunggu koreksinya benar-benar selesai, teman-teman. Kita tidak usah terlalu gegabah, karena kita akan mencari posisi yang sangat-sangat cantik, teman-teman. Nah, ini kan dia sudah tembus supportnya, dia akan ngetes 418, teman-teman. Atau mungkin ada support yang lebih dekat daripada 418. Kita akan lihat. Ini kemungkinan masih di apa ya,
diberikan koreksi dulu oleh market makernya teman-teman, ya sudah, jika memang mau koreksi ya kita ikut saja teman-teman, kita berikan dulu koreksi. Nanti ketika koreksinya sudah selesai baru kita membeli teman-teman. Nanti jika koreksinya selesai, nanti kan kemungkinan akan saya infokan juga teman-teman. Yang jelas TNCA ini masih ada potensi yang sangat besar untuk naik teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk TNCA. Nextnya kita akan bahas saham dari Kak Aldino Pratama, ADCP. Adi Komuter Property Tbk. Ini sahamnya bergerak dalam bidang properti. Saya juga tidak tahu, saya lihat properti ini ada gejolak dari pagi teman-teman. Teman-teman bisa pantau untuk besok yang properti, entah suku bunga atau apa, saya belum melihat newsnya teman-teman. Yang jelas ada sesuatu yang apa ya, tiba-tiba properti itu tadi kenaikannya lumayan teman-teman. Di awal sesi sih teman-teman, di akhir sesi dia mulai turun lagi seperti biasa. Nah, bisa kita lihat di sini ADCP 170 ATH-nya dan dia terus turun. Tapi ini sudah mulai menghijau teman-teman. Kita itu tadi weekly-nya, mingguannya teman-teman. Kita akan melihat yang ini, yang untuk hariannya kita bisa lihat teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini cukup unik teman-teman, ADCP ini. Ya, untuk ADCP mungkin untuk besok ya ngetes 80 mungkin teman-teman. Kita akan lihat supportnya. Memang untuk ADCP masih potensi naik karena selama selama IPO ini belum sempat digorengnya, belum benar-benar jos teman-teman, belum naik sampai ribuan atau ratusan atau ribuan persen, baru dia naikkan sedikit, akhirnya setelah itu berjilid-jilid turunnya teman-teman. Nah, untuk saat ini dia sudah break di 77, dia ditutup di 78 teman-teman, naik 1 poin atau positif atau plus 1,30%. Kemungkinan besar juga besok dia akan mengetes supportnya di 80 saya lihat teman-teman. Dengan volume hijaunya yang sudah lumayan, apakah besok dia akan bisa menembus 80? Kita juga belum tahu. Yang jelas jika volumenya besar ya kemungkinan besar bisa ditembus untuk 80-nya teman-teman. Jika dia tidak tertembus ya dia akan mengetes supportnya lagi 77. Jika tembus 77 ya dia balik 74 ya. Pantulannya masih di sekitaran sini saja teman-teman. Untuk teman-teman yang santai bisa beli 74. Mungkin ditunggu beberapa hari naik 77 atau 80 bisa take profit. Dan nanti antri lagi di 74 teman-teman. Mungkin ya polanya masih sana-sana saja untuk ADCP saya lihat. Tapi yang jelas ini potensi naiknya masih ada. Potensi naik untuk ADCP masih ada teman-teman. Cuman masih ya sebatas di daerah-daerah sini mungkin teman-teman. Naik turunnya masih di daerah-daerah sini. Kalaupun bisa naik tinggi, kemungkinan ya mungkin tes supportnya di 90-an ini teman-teman, 89 90. Karena volume besarnya juga ada di daerah-daerah sini teman-teman, volume besarnya kita lihat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe teman-teman, agar semakin banyak teman-teman kita merasakan manfaat dari channel ini. Dan untuk teman-teman yang merasakan manfaat dari channel ini teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk bergabung
di apa ya, di langganan, di membership, nanti di belakang ada membership teman-teman. Teman-teman bisa gabung, nanti kita akan arahkan ke link, dimana di link itu kita akan melakukan nantinya live streaming teman-teman, dimana ketika jam bursa nanti akan ada menu-menu yang spesial yang potensi naik nanti ketika jam bursa teman-teman. Live streamingnya di Telegram sih kita teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk lebih lanjut teman-teman bisa lihat di deskripsinya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Untuk pertanyaannya dan requestnya dari Cherry TV, Kak Cherry TV, Mas Willison, dan Mas Aldino, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.